Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di Miskal Channel. Kali ini saya ingin melanjutkan tutorial Microsoft Word, yang mana temanya yaitu belajar Microsoft Word dari dasar sampai mahir. Oke, saya akan buka Word saya dari shortcut yang ada di desktop dengan cara klik double. Kemudian saya akan pilih yang blank document. Oke teman-teman, judul pertemuan kita pada kali ini yaitu formatting text font. Nah, untuk formatting text itu sendiri sebenarnya ada dua. Ada yang namanya font, ada yang nanti namanya paragraph. Saya ingin buatkan dua video terpisah. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajarkan kepada kalian, atau kita ingin fokus praktek di grup yang ada di font. Oke teman-teman, di sini saya ingin ketikkan lagi sesuatu terlebih dahulu. Misalnya saya ingin ketik lagi belajar formatting, memformat, kita bahasa Indonesia kan, memformat teks di Microsoft. Oke. Nah, pertama yang saya ingin kenalkan kepada kalian adalah font. Font yaitu jenis tulisan yang ada di komputer masing-masing. Tentu setiap komputer akan mungkin berbeda, dan sebagian besar font kita akan sama, karena jika kalian menggunakan Windows, by default secara otomatis dia akan sebagian besar sama. Yang pertama, kita akan mengganti jenis tulisannya. Jenis tulisan bisa kita ganti dengan cara memilih font di sini. Caranya teman-teman klik saja segitiganya, kemudian teman-teman pilih font mana yang teman-teman inginkan. Ya, font adalah bentuk atau ya model tulisan. Biasanya kalau kita tugas di kampus atau membuat suatu tulisan, itu tidak jauh dari Times New Roman dan lain-lain ya. Times New Roman atau mungkin oke, saya duplikat ya biar teman-teman bisa lihat perbedaannya. Caranya kita gunakan keyboard ya. Ctrl C, kemudian kita kebawahkan Ctrl V, kemudian kita kebawahkan kembali Ctrl V, terus Ctrl V, Ctrl V. Untuk copy cukup sekali, untuk paste bisa berkali-kali. Kenapa bisa berkali-kali? Karena sesuatu yang kita copy, ya sesuatu yang kita copy di komputer itu akan tersimpan di clipboard atau memori sementara yang ada di komputer kita, sehingga kita bisa paste berkali-kali. Oke, kita akan berikan font yang berbeda sehingga kita bisa lihat fungsinya. Kita coba tes font yang berbeda. Oke. Untuk font, teman-teman bahkan bisa cari di internet font yang bagus-bagus, bahkan yang gratis. Oke, terakhir saya pakai ini. Nah ya, oke. Ini kurang sulit untuk dibaca kayaknya teman-teman. Kita cari yang bisa untuk mudah dibaca. Oke, ini deh ya. Ini sekarang kita telah memberikan font yang berbeda. Yang berikutnya yang ingin saya ajarkan adalah font size. Font size ya untuk mengatur ukurannya. Teman-teman bisa blok terlebih dahulu, kemudian teman-teman pilih ukurannya. Nah, ya teman-teman perhatikan terjadi perubahan ukuran. Nah, ini ketika teman-teman memilih atau ketika teman-teman memilih ukuran yang ada di sini. Nah, untuk ukuran sendiri saya paling sering menggunakan keyboard ya dengan cara blok. Kemudian untuk mengecilkan size saya gunakan saya tambahkan keyboard terlebih dahulu. Saya gunakan tombol, saya matikan ini ya. Saya gunakan tombol kontrol tahan, kemudian saya kombinasi dengan tombol ini ya. Tombol kurung kerawal dan siku ini untuk mengecilkan, kurung kerawal tutup atau siku tutup ini untuk membesarkan. Kita coba yang ini. Oke, kita blok terlebih dahulu, tekan kontrol. Tuh, kalau teman-teman lihat, kalau untuk membesarkan, ya, mengecilkan, ini untuk membesarkan, ya, tuh, ya, itu cara cepatnya. Dan saya paling sering menggunakan keyboard daripada lewat menu, karena saya rasa untuk menggeser mouse ke sini itu butuh sekian detik jika dibandingkan saya harus menggunakan keyboard. Teman-teman harus terbiasa menggunakan keyboard untuk menebalkan, memilih, membesarkan teks ya dan lain-lain. Tapi pada kesempatan kali ini saya ingin kenalkan terlebih dahulu melalui menu. Ya, yang ini untuk ini untuk memilih font size. Nah, di sebelahnya ini sama ya, ini untuk membesarkan size. Tuh.
Ini untuk mengecilkan size. Tuh ya. Nah, di sini kalau teman-teman biarkan, arahkan ke sana kursornya, akan ada petunjuknya increase font size, control, shift, ya tambah shift, kemudian tambah besar dari, ya berarti ini juga bisa kita gunakan. Kita coba, control shift besar dari, tekan shift, kemudian besar dari, itu ya, kecil dari, nah ya, kecil dari, besar dari. Jadi bisa gunakan kontrol ini atau shift ya. Tapi kayaknya lebih efektif hanya saat kontrol kemudian kita gunakan ini karena hanya 2 tombol, sementara kalau pakai shift itu 3 tombol. Ya, tapi terserah kepada kalian. Oke, ini sudah font size, ini sudah. Kemudian kita akan beralih ke berikutnya. Yaitu di sini ya. Yang berikutnya ini namanya Changcast. Nah, Changcast yaitu untuk mengubah huruf seperti ini ya, sentence cast. Oke, kita coba yang pertama tadi. Langkahnya teman-teman harus blok terlebih dahulu, kemudian teman-teman ya, klik ini sentence cast. Dia akan menjadi huruf besar di awal, selanjutnya huruf kecil. Yang berikutnya kita coba praktekkan. Kita klik kembali, kita pilih yang lower. Kalau lower maka huruf kecil seluruhnya. Yang berikutnya kita cek di sini upper. Nah, ya, kalau upper kita coba copy yang ini, Ctrl C, kita enter, kemudian kita paste di sini Ctrl V. Oke, kita sudah punya 2 kalimat yang terdiri dari huruf kecil semua. Saya blok, kemudian kita klik ini, kemudian kita klik upper. Nah, maka teksnya menjadi huruf besar semua. Selanjutnya, yang berikutnya, oke, yang ini ya, kita blok ini. Saya pilih ini lagi, kemudian saya ketik ini capital it's word. Nah, maka setiap huruf awalnya akan menjadi huruf besar. Ya. Yang berikutnya, saya blok lagi, kemudian saya klik lagi, kemudian saya ambil toggle cast. Saya klik. Kalau kondisinya sekarang huruf kecil semua, kalau saya tekan toggle, maka dia akan menjadi huruf besar semua. Jika kondisinya huruf besar semua dan saya akan klik toggle, maka dia akan huruf kecil semua. Jadi dia on off ya. Kalau dia kecil dan kita klik toggle, maka dia huruf besar. Kalau dia huruf besar, kita klik toggle, maka dia akan menjadi huruf kecil. Itu untuk toggle. Nah, kemudian teman-teman di sini perhatikan kalimatnya di sini atau kata-kata yang ada di sini mewakili fungsinya. Seperti contoh, sentence cast, huruf S-nya saja yang besar, berarti fungsinya adalah untuk memberikan efek huruf besar di awal kalimat. Kemudian lower case di sini kecil semua, artinya dia akan mengubah semua huruf yang ada di kalimat menjadi lower, menjadi huruf kecil semua. Kemudian upper case, kalau teman-teman perhatikan di sini, dia terdiri dari huruf besar semua. Fungsinya adalah untuk mengubah kalimat kita atau huruf-huruf yang kita seleksi, yang kita blok menjadi huruf besar semua. Kemudian capital each word, ini artinya menjadi kapital, huruf besar di setiap kata, menjadi huruf besar di setiap awal kata dalam kalimat. Untuk toggle, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dia akan kebalikan. Jika saat ini yang diblok adalah huruf besar semua, dia akan mengubah menjadi huruf kecil. Dan jika yang diblok saat ini adalah huruf kecil, dia akan mengubah menjadi huruf besar. Ini adalah fungsi dari Changcast. Oke, yang berikutnya saya ingin tunjukkan kepada kalian. Yang ini adalah bold, yaitu untuk menebalkan tulisan. Nah, kalau kita kembalikan, kita klik. Kalau teman-teman lihat di sini aktif ya. Kalau aktif, huruf kita akan menjadi tebal. Ya, teman-teman juga bisa menggunakan keyboard dengan cara tekan Ctrl, kemudian tekan huruf B. Nah, dia kembali menjadi kecil. Kalau saya tekan lagi Ctrl B, maka menjadi tebal kembali, yaitu fungsi bold. Yang berikutnya yang ingin saya tunjukkan yaitu fungsi italic. Kalau saya klik italic, ya teman-teman sudah bisa menebak ini I-nya agak sedikit miring. Ya, fungsinya yaitu untuk memiringkan. Ya, di Word ini sebenarnya cukup mudah karena logo atau icon yang digunakan di tool yang ada itu sudah mewakili daripada fungsinya. Jadi teman-teman yang baru belajar, ya kalau teman-teman perhatikan tombol-tombol yang ada
bentuknya itu mewakili dari fungsinya. Ya, sebagai contoh, B ini tebal, maka fungsinya untuk menebalkan. I di sini gambarnya agak sedikit miring, fungsinya untuk memiringkan. Nah, untuk ini, untuk I italic ini ya, memiringkan ini, teman-teman juga bisa gunakan keyboard dengan cara Ctrl I. Kita coba gunakan keyboard. Kita coba kembalikan lagi, sama. Untuk mengembalikannya, kita harus klik ini lagi. Di blok, klik. Harus di blok. Kalau tidak di blok, dia tidak mengerti. Nah, hanya di area yang blok yang ada efek italic. Kita kembalikan. Oke, kita coba kontrol. Kita tekan kontrol, kemudian I. Tekan I. Nah ya, dia akan mereng. Oke, yang berikutnya kita blok lagi. Di sini kita akan menggunakan yang underline. Nah, di sini kalau teman-teman pilih, di sini bisa teman-teman pilih underline-nya seperti apa. Ya, by default dia satu garis seperti ini. Jadi kalau teman-teman klik saja, dia hanya satu garis seperti ini ya. Nah, kita bisa kembalikan. Nah, teman-teman bisa gunakan keyboard dengan cara Ctrl tekan U. Ya. Dan teman-teman bisa pilih di sini bentuk garisnya, misalnya garis 2, putus-putus, dan lain-lain. Teman-teman juga bisa pilih warnanya di sini, seperti ini. Ya. Nah ya, kemudian kita bisa pilih dia garis 2, dan lain-lain. Ya, ini fungsi underline, yaitu untuk memberikan garis bawah pada teks yang kita blok atau yang kita seleksi. Oke, yang berikutnya yang ini yang ABC kemudian diberi garis di tengah-tengahnya. Ya, fungsinya yaitu untuk memberikan efek coret ya. Kalau kita punya tulisan kemudian kita coret ya, kita bisa gunakan ini. Oke, kita coba blok ini, kemudian kita klik yang ABC coret ini. Ya, maka akan ada efek coretan. Yang berikutnya kita akan gunakan ini namanya subscript. Kemudian ini superscript. Nah, ini fungsinya adalah untuk memberikan efek huruf kecil ke bawah, sementara ini huruf kecil ke atas. Sebagai contoh, ini paling banyak digunakan di rumus matematik. Saya coba, misalnya di sini X2, kemudian saya ingin berikan lagi contoh M2, kemudian lagi kalau yang di bawah itu, saya kurang lupa saya, misalnya kita berikan O2, oke, sorry, misalnya ada O2. Oke, di sini ada X pangkat 2, teman-teman bisa gunakan ini. Ya, super, posisi 2-nya di sini ya. Seperti yang saya jelaskan, gambar yang ada di tool yang ada di Word ini, gambarnya sudah menjelaskan fungsinya. Teman-teman klik saja ini, maka dia ke atas. Kita coba lagi, klik, dia ke atas. Kalau saya blok ini, saya klik yang subscribe, itu dia akan ke bawah. Teman-teman juga bisa gunakan keyboard tentunya. Misalnya di sini Y pangkat 2 tambah X pangkat 2. Oke, teman-teman bisa gunakan keyboard dengan cara coba teman-teman arahkan ke sini. Di sini ada petunjuknya, teman-teman bisa gunakan Ctrl, kemudian Shift, kemudian tombol tambah. Kita coba. Kita blok ini, kemudian Ctrl, Shift, kemudian tombol tambah ini. Ya, teman-teman tekan. Nah, dia naik ke atas. Ya, kemudian kalau yang ke bawah, kita bisa gunakan Ctrl sama dengan. Kita coba ini, Ctrl sama dengan. Nah, dia ke bawah. Yaitu fungsi subscribe dan superscribe. Kemudian yang berikutnya yang ingin kita coba praktekkan yaitu ini. Ya, ini yaitu memberi style atau efek seperti yang ada. Seperti contoh, kita coba blok ini, kemudian saya klik ini, dan saya pilih ini, maka dia akan berubah ini. Nah, dia akan menyesuaikan terhadap apa yang kita pilih. Di sini kita bisa atur outline-nya, kemudian kita bisa atur bayangannya, kemudian di sini reflection-nya. Reflection itu pantulan efek cermin ya. Kemudian ada glow ini seperti ini, ada efek berupa sinar-sinar di seputar teks. Kemudian kita juga bisa atur banyak hal ya di sini. Mungkin tidak akan saya tunjukkan semuanya. Ya, kita yang dasar-dasar dulu, misalnya saya pilih ini. Yang berikutnya yang ingin saya tunjukkan kepada kalian yaitu ini. Ya, ini highlight ya, yaitu berupa mungkin background. Lebih tepatnya mungkin kalau kita di real sehari-hari itu namanya stabilo ya. Namanya stabilo, teman-teman tinggal pilih saja warnanya. Nah, ini seperti kita menstabilo lembaran kertas kita.
Kemudian yang berikutnya adalah ini font color. Font color yaitu memberikan efek warna pada teks yang kita blok. Ya, seperti ini kita ingin blok. Kemudian saya ingin beri warna ini, misalnya. Nah, itu fungsi font color. Yang terakhir, ini adalah clear. Nah, ya, sesuai namanya. Ini adalah clear, yaitu untuk membersihkan. Apa yang dibersihkan? All formatting, format yang ada. Ya, sehingga dia kembali tidak terjadi apa-apa. Seperti contoh, saya blok ini, kemudian saya klik clear formatting. Nah, ya, maka formattingnya akan hilang, kecuali ini tetap bertahan sepertinya untuk stabilonya. Kalau ini kita clear formatting, nah dia kembali ya, kembali seperti awal. Kecuali tadi ini tidak akan hilang. Kalau ini bagaimana? Kita coba ya. Tuh ya, kembali seperti semula. Artinya clear, menghilangkan, menghapus format-format yang ada. Oke, teman-teman, cukup panjang untuk kali ini. Ya, semoga tutorial kali ini bermanfaat. Ya, formatting teks yang ada di font group. Nanti akan kita lanjutkan formatting teks lagi yang ada di paragraf. Oke, teman-teman, sampai ketemu di video-video berikutnya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, kemudian share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa kalian subscribe channel ini sebagai dukungan terhadap kami. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Oh ya, yang terakhir hampir saya lupa. Setiap kali saya buat video, saya hampir lupa mempraktekkan saja. Ini karena kita belajar, jadi saya ingin kasih tahu bagaimana cara menyimpan. Jangan lupa klik ini, tombol ini ya, gambar disket atau Ctrl S dengan keyboard. Selanjutnya kita akan simpan. Kita simpan di mana ya? Oke, misalnya kita akan simpan di sini, memformat teks. Oke, di sini belajar. Nama filenya belajar memformat teks di Microsoft Word. Saya save. Oke, maka akan tersimpan sudah latihan kita ini. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.